Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya semua pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam acara pendampingan kedua calon guru penggerak di SMK Unmul Fatah dengan tema diskusi visi dan prakarsa perubahan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Unmul Fatah, yang saya hormati guru pengajar praktek dari guru penggerak, dan yang saya hormati Wakil Kepala SMK Unmul Fatah, yang saya hormati Wakil Kesiswaan dan rekan-rekan Bapak Ibu guru, serta anak-anakku yang saya banggakan dan cinta sayangi. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru dalam acara hari ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu untuk hadir di acara ini Allah balas yang berlipat-lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun rentetan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah dan guru pengajar praktek, serta yang ketiga acara inti diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan, yang mana Ibu pengajar praktek nanti sebagai MC dan saya sendiri sebagai pembantu diskusi. Baik, kita ke langkah pertama. Kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu pendamping atau pendamping guru penggerak, Ibu Eni Fauzi SPD. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru, yang saya hormati siswa dan siswi dan juga kita sayangi. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka diskusi guru pengajar program guru penggerak untuk mengetahui dan mempelajari visi di lingkungan sekolah. Kira-kira seperti itu kalau nggak salah. Mudah-mudahan adanya acara ini yang diantara salah satu guru kita, yaitu Ibu Aisyah, yang mendapat
tugas menjadi guru penggerak, khususnya kepada SMK Ulumul Fatah. Harapan besar sekali mendapat atau membawa perubahan yang lebih baik, khususnya kepada anak didik kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat perjuangan beliaulah kita bisa berada di lingkungan ilmiah seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu guru, saya sebagai kepala sekolah pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Ibu Eni yang telah sudi dan berkenan hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, biar selalu bisa membimbing dan memberikan kontribusi kepada Bapak Ibu guru khususnya di SMK Ulumul Fatah ke depan. Harapan kami adanya acara ini tidak lain hanya bisa membawa perubahan sesuai dengan visi misi lembaga di sini. Visi misi lembaga di sini adalah untuk mencetak atau mencetak siswa dan siswi yang berakhlak mulia, itu terutama. Jadi selain kita berharap, kita menuntut mencari ilmu, yang paling penting adalah untuk belajar akhlak. Ya, mudah-mudahan adanya guru penggerak ini menjadi wadah atau menjadi sarana untuk mencetak siswa-siswi kita sesuai dengan harapan lebih maksimal ke depannya. Dan selanjutnya kami mohon maaf Bapak Ibu, khususnya Ibu Eni, kiranya sekolah kami seperti ini adanya. Ya, mudah-mudahan Ibu bertahan di sini. Ibu itulah adanya. Saya nggak bisa banyak bicara tentang sekolah kami. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan segala sambutan yang telah Bapak Kepala Sekolah berikan. Untuk selanjutnya sambutan yang kedua dari guru pengajar praktek Bu Eni Fauzia SDMPD, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alihi mutawattiran wa barakatihi mutakatsirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi syari'ah tahirah wa ala alihi wa ashabihi anjuz zahirah, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMK Ulumul Fatah Bapak Umar Faruk, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Ulumul Fatah, yang kami hormati CGP Ibu Aisyah, yang kami
kami cinta sayangi anak-anakku semua dari SMK Ulumul Fatah yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah SMK Ulumul Fatah. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu serta anak-anakku semua untuk hadir di tempat ini dalam rangka mendukung kegiatan ini agar berjalan dengan lancar dan sukses. Kemudian harapan kami juga Bapak Ibu serta anak-anakku semuanya dapat mengikuti kegiatan ini sampai tuntas, sehingga kita memiliki tambahan wawasan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh terutama CDP ya, sebagai agen perubahan di SMK Ulumul Fatah. Sebelumnya saya mau tanya dulu, anak-anakku yang berbahagia, Ibu tanya, selama Bu Aisyah mengikuti kegiatan calon guru penggerak, apakah ada perubahan dibandingkan dengan sebelum menjadi calon guru penggerak? Ini muridnya Bu Aisyah. Ya, ada perubahan nak? Ada. Jadi dalam rangka melayani kalian ya sebagai siswa di SMK ini, setelah Ibu Aisyah mengikuti kegiatan guru penggerak, ada perubahan ya, baik terhadap siswa maupun lingkungan kelasnya. Begitu ya? Alhamdulillah. Itulah Bapak Ibu sekalian salah satu manfaat dari guru penggerak ini. Jadi pemerintah itu melaksanakan kegiatan program guru penggerak ini dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kurikulum merdeka, yang mana tujuannya adalah bagaimana kita sebagai pendidik ini dapat menuntun kodrat siswa menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan yang seluas-luasnya baik sebagai anggota masyarakat yang maupun bagi dirinya sendiri. Nah itulah, jadi dengan adanya guru penggerak ini membawa perubahan positif sebagai agen perubahan, contoh bagi guru yang lain, dan dapat memiliki inovasi-inovasi yang selalu muncul ya, karena berbasis aset. Jadi sekarang ini kita tidak boleh melihat sesuatu itu dari kekurangannya, tetapi kita lihat dari kekuatannya, potensi apa yang dimiliki. Nah dari situ kita satukan sebagai sebuah sinergi sehingga memberdayakan semuanya dan meningkatkan kualitas pendidikan itu secara simultan. Jadi pola pikir kita harus berubah. Kalau dulu berbasis defisit atau kekurangan, apa sih kekurangan kita? Sekolah kita cuma begini, kita nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Kalau kita hanya memikirkan tentang defisit, kekurangan, maka kita tidak akan pernah maju. Ya? Nah, sekarang kita balik, kita melihat kekuatan yang ada di sekolah sini. Pertama, misalnya kita punya CCP, yang mana sebagai model bagi guru lain yang bisa menularkan semua pengetahuan dan keterampilannya kepada guru lain, agar yang lain juga menjadi guru yang berkualitas. Yang kedua, kita punya siswa-siswa yang bisa dikembangkan misalnya dari segi potensinya, minat, bakat dan seterusnya. Nah itu, jadi kita jangan melihat kekurangan, tetapi kita melihat ayo nak kamu bakatnya apa, ya minatnya apa. Nah dari situ kita berdayakan, baik dengan cara ekstrakurikuler atau pembinaan khusus dan lain sebagainya, sehingga sekolah itu bisa berdaya seperti itu. Nantinya kalau kita sudah punya kekuatan untuk bergerak seperti itu, unsur-unsur lain yang tidak kita perkirakan itu akan datang dengan sendirinya. Sebagaimana saya dulu waktu merintis SD Plus Nurul Hikmah sudah seperti itu Bapak Ibu. Biar nanti ini saya ceritakan nanti pada saat penutupan, cuma ini sekedar motivasi saja. Jadi ayo kita bersama-sama. Pertama ini langkah yang baik ya hari ini untuk mengubah mindset kita, baik pola pikir guru maupun pola pikir siswa. Nah anak-anakku harus tahu apa visi dari SMK Ulumul Fatah. Ada yang bisa menyampaikan visinya, visi sekolah ini apa? Belum ya? Nah ini harus ya, karena visi itu merupakan
impian cita-cita bersama bagaimana sekolah kita ini ke depannya dan bagaimana siswa itu ke depannya. Potensi apa, kompetensi apa yang harus dimiliki siswa, kemudian karakter apa yang harus dimiliki oleh siswa setelah lulus dari SMK Ulumul Hatta. Jadi kamu harus ngerti, oh saya setelah lulus dari SMK Ulumul Hatta saya punya kompetensi ini, saya punya karakter seperti ini. Nah seperti itu. Jadi kamu sudah punya gambaran, oh berarti saya harus begini, saya harus belajar dengan tekun, saya harus mengatur waktu dengan baik, saya harus tahu cita-cita saya pribadi, bagaimana saya harus mencapainya dan seterusnya. Sehingga memotivasi diri anak-anak juga untuk belajar dengan sungguh-sungguh, ya, karena kita sekarang ini bukan zaman bermain-main. Kita adalah zaman untuk berinovasi, ya, berdaya dalam persaingan dunia yang sangat ketat. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Seperti itu. Ayo siap ya, anak-anakku ya. Nah, kalian harus bangga dengan sekolahnya. Satu kebanggaan kepada sekolah dan berjuang untuk mengharumkan diri sendiri dan nama sekolah. Seperti itu. Ya, siap ya? Ya, baik. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita ikuti kegiatan hari ini yang sesudah acaranya seperti berikut. Yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah serta penutup. Baiklah, waktu saya berikan kepada CGP Ibu Aisyah untuk menyampaikan paparannya. Mari kita ikuti bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai acara diskusi ini dengan pemaparan dari dahulu, yaitu tentang arti visi. Visi di sini diartikan sebagai representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Menurut Bandura, tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulus dan melahirkan evolusi. Sedangkan pengertian visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 5 di situ. 1, kemampuan untuk melihat pada inti. Yang kedua, pandangan atau wawasan ke depan. 3, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Yang keempat, apa yang tampak dalam khayalan. Dan kelima, penglihatan atau pengamatan. Selanjutnya, kekuatan visi itu bagaikan harapan atau doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu Indonesia. Kekuatan kata atau teks itu mempunyai kemampuan untuk mengeksploitasi makna melalui kata dan cerita. Adalah satu kualitas yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran. Makna tersebutlah yang akan menggerakkan dari hati, kepikiran, lalu ke jiwa seseorang. Jadi kekuatan kata itu memiliki kemampuan. Contohnya kita ke puisinya. Kita ke puisi. Mungkin ada yang bisa membacakan puisi tentang Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Ayo. Kami ada puisi itu. Kalau baca biasa.
Mungkin orang oh ya, ini guru baru ini ya, sekaligus perkenalan ini jurusan dari seni budaya ini, sekaligus bisa katanya membaca puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat Indonesia. Batang-batang padi yang menguning, menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru ya. Jadi inilah suatu contoh bahwa kekuatan kata itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi yang dimulai dari hati, pikiran, lalu ke jiwa seseorang. Kita lanjut ya ke berikutnya. Di sini ada video tentang film Si Bernard. Kita saksikan bersama. Ada soundnya ya? Ada. Ada soundnya disambungkan. Dia hanya butuh sentuhan beliau bersuara. Iya.
Mungkin ada yang bisa menggambarkan dari film tadi, dari siswa mungkin, ya. Karena sepertinya siswa ini sudah tidak asing lagi sama film si Bernard ini ya. Ya, silakan, ayo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, langsung saja apa yang dimaknai dari video tadi. Untuk mencapai suatu keinginan, kita harus mempersiapkan diri untuk bisa mencapai tujuan tersebut dan berusaha. Oke, berikan applause dulu. Mungkin ada dari guru, dari guru. Ini guru bahasa Indonesia ya, jadi nyanyi biasanya. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibunya, mencoba karena saya guru seni budaya. Dari apa yang kita simak bersama, perlu saya namanya ini multi tafsir film ini ya. Jadi semua orang berhak memaknai. Jadi intinya ada sebuah kata yang pernah saya dengar, kegagalan adalah kunci sukses menuju ya. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan itu. Makna dari film Bernard di sini, kita untuk meraih sesuatu, kita untuk mencapai sesuatu perlu mempersiapkan segala cara. Yang pertama yaitu apa yang kita simak barusan, kegigihan. Ketika kita jatuh, jangan putus asa. Mari kita bangkit untuk meraih impian tersebut. Sama halnya kita belajar, kita mendapatkan nilai bukan berarti sampai itu paling bodoh, tetapi itu merupakan awal kesuksesan kita bersama. Begitu menurut pendapat saya pribadi. Jadi inti poin utama di sini adalah kita memiliki impian itu perlu beberapa rintangan untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi film yang mengingatkan kepada kita semua, Bernard ini mengingatkan kepada kita semua, kita harus gigih dalam melakukan sesuatu. Untuk sesuatu itu kita capai perlu keteguhan dan perlu kegigihan. Itu cuma itu. Kurang berlebihnya saya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman yang lain, itu guru kepala sekolah, ini guru seni juga dan wakil juga. Mungkin kepala sekolah atau wakil atau guru ini guru prakarya. Terima kasih. Mungkin ada lagi menggambarkan masih ada belum nampak ya dari film ini, berarti masih ada lagi. Kira-kira ya, kita perhatikan ya,
sebenarnya dari Ayu tadi sudah nampak ya. Cuma itu masih di awalnya, bahwa kita untuk mendapatkan sesuatu kita harus berusaha. Dan juga ditambah oleh Pak Inu selaku guru bahasa Indonesia, bahwa kita juga sama dengan Ayu untuk meraih cita-cita itu harus berusaha semaksimal mungkin, walaupun di tengah-tengah perjalanan ada rintangan-rintangan yang dihadapi. Cuma tadi di video ini, ketika si Bernard itu naik ke gunung es itu, semua perlengkapannya itu jatuh, yang dibawanya itu jatuh. Walaupun begitu, dia itu tetap berusaha, dan akhirnya dia itu sadar akan kekuatan sendiri. Ternyata si Bernard itu memiliki sebuah kuku, dan dengan kuku itu si Bernard bisa naik dan terus ke atas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa kaitannya dengan visi dari video tadi? Kaitannya dengan visi, bahwa visi itu adalah harapan kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, setelah saya melihat apa yang kita lihat bersama video dari Bernard, sedikit lucu memang, tapi banyak mengandung makna. Pertama, kegigihan dalam mencapai suatu tujuan, termasuk visinya tadi. Toh akhirnya si Bernard itu mencapai misinya, sudah mencapai puncak di gunung es tersebut. Akan tetapi di akhir video itu, puncak es yang didaki itu roboh. Bukan berarti usahanya sia-sia, tujuannya tercapai sampai di gunung es. Nah, kemudian yang kita ambil yang sesuai dengan visinya tersebut, apapun yang kita harapan itu tidak sesuai dengan tujuan, kita tidak boleh mengabaikan usaha kita. Jadi kita tetap berusaha untuk mencapai tujuan itu, meskipun harapan kita itu pada akhirnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya si Bernard tadi ingin mencapai gunung es dengan semua peralatan, kemudian peralatannya hilang, menemukan jati dirinya bahwa dia mampu dengan menggunakan kemampuan dirinya sendiri. Tetapi setelah nyampe di gunung esnya runtuh. Nah, itu makanya di situ harapan itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi dari visi tersebut kita bisa mengambil bahwa untuk mencapai visi itu, misi itu paling utama. Makanya Bernard itu membawa suatu alat, perlengkapan dan lain sebagainya. Toh meskipun akhirnya setelah mencapai puncak esnya yang roboh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya itulah kaitannya dengan visi lembaga kita. Kita untuk mencapai visi itu kita harus mengetahui selain alat-alat yang kita gunakan, juga kita harus tahu kelebihan apa yang kita punya. Kita lanjut. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita melengkapi kalimat penumpang. Mohon Bapak silakan ini diisi atau bisa langsung dijawab atau diisi di fotokopi. Kalau bisa dijawab nggak apa-apa. Langsung jawab. Bapak wakil gitu ya. Bapak kasih deh.
Iya, wakil. Dia saja wakil. Wakil. Dan mungkin langsung dijawab. Langsung dijawab. Iya kak, ke depan. Nggak usah berbicara. Ya ke depan ini. Sambil ditulis dulu, ada yang tulisnya. Kalau ditulis dulu, monggo sambil berpikir. Udah gantian ya. Kalau nggak bisa dulu semua ada. Kalimat penumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid yang memimpikan yang bagaimana? Tapi dengan kalimat penumpang kita bisa membuat visi lembaga. Ya syukur-syukur sesuai dengan visi SMK Unukatan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah, kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk dilengkapi saja Bapak Ibu. Nanti dengan mudah merumuskan sebuah visi lembaga. Untuk merumuskan visi lembaga kita harus ketahui visi yang menggambarkan harapan Bapak Ibu atas murid dan sekolah, visi yang bermakna mendalam bagi Bapak atau Ibu, visi yang juga Bapak Ibu sendiri dan orang lain, sehingga telah ketika menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perjuangan, Bapak Ibu tetap bersemangat untuk terus melangkah maju. Dan juga perlu diketahui untuk penggunaan kosakata yang ada dalam profil pelajar Pancasila tanpa menunjukkan dalam merumuskan visi. Nah ini kalau bisa disesuaikan dengan ini profil pelajar Pancasilanya. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ya, sambil lalu ada yang menjawab. Kita memimpikan murid-murid yang tidak apa-apa, langsung baca semua, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki kedisiplinan yang tinggi, mempunyai akhlak mulia dan takwa, sehingga di masa depan dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Soal yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang mempunyai kemampuan dan keahlian masing-masing, sehingga kita sebagai guru ataupun yang terlibat di dalamnya dalam mendidik murid, memberikan memotivasi dan tuntunan agar apa yang menjadi keahlian murid bisa tercapai. Saya
saya pun memiliki murid yang kedua, yang ketiga ya. Di sekolah kita mengutamakan, saya mengutamakan, kami mengutamakan kepentingan anak didik kami, bahwa harapan kami sebagai guru yaitu untuk memiliki siswa atau anak didik yang pemahamannya menjadi kebanggaan, terutama kebanggaan dirinya, kebanggaan orang tuanya, kebanggaan masyarakat sekitar. Kebanggaan di sini merupakan sebuah kebanggaan, yaitu akhlakul karimah. Jadi yang saya utamakan di sekolah ini adalah kinerja dan kepentingan siswa. Dan keempat, saya murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid saya, maaf, ini saya cerita apa adanya. Pemahaman siswa, IQ siswa saya merupakan berkesinambungan sama soalnya ya. Oh ya, maaf kalau keliru. Murid di sekolah kita sadar bahwa siswa saya di Ulumul Fata ini merupakan mayoritas IQ-nya menengah, masih menengah ke bawah. Jadi dalam mendidik mereka di sekolah, saya menanamkan karakter yang baik dan menumbuhkan kesemangatan pada murid agar murid bisa mempunyai kemampuan membedakan mana yang baik atau yang buruk, dan agar murid nanti bisa terbiasa dalam menghadapi tantangan masa depan. Nomor 5 terakhir ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk saya dan guru-guru yang lain di sekolah yakin untuk terus semangat dalam hal belajar dan saling berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas sehingga menciptakan suasana KBM yang efektif dan efisien sesuai dengan misi dan visi sekolah kami. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa oleh karena itu saya dan guru yang lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam hal kerjasama antara guru dengan pengalaman
belajar yang berbeda untuk menemukan suatu kesimpulan untuk meningkatkan KPN kepada murid. Jadi yang terakhir ini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa butuh kerjasama antara guru yang satu dengan guru yang lain, terutama kerjasama sama murid dalam mengkondusifkan situasi di lembaga ini, terutama tatib ini Bu. Jadi oleh karena itu saya sebagai guru di sini yang terakhir ini merupakan sebuah mengajak kerjasama antar guru. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman terutama dari kelas sekolah atau anak didik kami mungkin ada jawaban-jawaban yang lebih bagus daripada apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang belum mungkin dari yang ibu punya pendapat beda. Kamera ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya terkait kalimat penumpang menjadi kita untuk murid. Dimulai dari yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang pertama dulu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki akhlak dan yang baik, dapat berpikir kritis, inovatif, mandiri untuk tentunya menghadapi pertanggung jawaban yang kedepannya. Itu. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah kumpulan anak dengan karakter yang unik, di mana mereka tentunya memiliki yang namanya potensi, kemampuan, beserta bakat yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, di mana pada pendidikan karakter ini tentunya yang sangat penting di sini adalah tentang akhlak mulia atau adab. Karena yang saya tahu, di mana adab itu, karena ilmu tanpa adab akan berbahaya bagi pemilik dan juga orang lain, tanpa dihiasi dengan yang namanya akhlak. Itu. Lanjut untuk yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah suatu hal yang penting. Itu kenapa? Sekolah dan guru adalah dua hal yang akan menjembatani mereka untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing siswa agar selalu memiliki akhlak yang baik dan tentunya disertai dengan pengembangan untuk kemampuan bakat dan minat mereka. Yang terakhir, kita warga di sekolah ini paham bahwa ada perbedaan unik dari setiap anak, di mana karakter, potensi, bakat, minat yang mereka miliki itu berbeda. Oleh sebab itu, selaku guru tentunya perlu yang namanya treatment yang berbeda pula untuk menangani setiap anak tersebut. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepala sekolah. Ya, terima kasih waktunya. Setelah saya mendengar paparan dari Bapak Yunus dan juga dari Ibu, semuanya itu sebetulnya bagus, nggak ada yang salah, nggak ada yang kurang bagus, bagus semua. Cuma hanya sedikit menyimpulkan, bukan menyempurnakan, menyimpulkan. Kalau menurut saya,
Yang pertama ini, saya memimpikan murid yang mempunyai semangat belajar. Jadi apa yang kita ingin ajarkan, apa yang kita tuju ke depannya, kuncinya itu ada pada diri siswa yang mempunyai semangat belajar. Karena sedikit bukan semua, saya ketemu dengan siswa yang sulit untuk diberi pelajaran, sulit. Saya masuk ke sekolah itu kan artinya semangat untuk belajar. Terus untuk yang kedua, yang ketiga, kalau kita sudah mempunyai siswa yang punya semangat belajar, untuk yang kedua dan ketiga ini akan lebih mudah kita berikan kepada siswa. Terus yang ketiga, setelah kita punya siswa yang mempunyai semangat belajar, maka dengan sendirinya, dengan jerih payah guru-guru yang memberikan pembelajaran dan bimbingan, maka murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini tahu bahwa untuk mencapai sesuatu, mencapai apa yang kita inginkan itu butuh ketelatenan dan butuh kesadaran. Itu dapat saya simpulkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan dari cita-cita untuk murid yang Bapak Ibu sampaikan barusan. Yang pertama, kita mendidikan murid-murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia atau berakhlakul karimah, gitu ya. Terus yang kedua, yang dapat saya simpulkan, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang berakhlakul karimah atau beradab. Dan yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah suatu hal yang penting. Kita, warga di sekolah ini, yakin untuk membimbing dan menuntun siswa untuk mengembangkan segala potensi, bakat, dan minat kemampuan mereka masing-masing. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa keunikan setiap anak karena adanya perbedaan potensi, oleh sebab itu perlu melakukan treatment yang berbeda untuk menuntun anak-anak tersebut. Mungkin seperti itu yang dapat saya simpulkan dari jawaban Bapak Ibu Guru mengenai cita-cita. Selanjutnya kita ke visi lembaga kita, SMK Ulumul Fatang. Kira-kira kalimat numpang yang Bapak Ibu buat tadi sesuai dengan visi lembaga kita? Sesuai. Sangat sesuai ya. Yaitu mewujudkan lembaga pendidikan handal berwawasan global menuju terbentuknya intelektual, profesional, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Karena sesuai, mungkin ada yang ingin ditambah, tidak ya? Tidak. Kira-kira sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi sekolah itu apa? Ini contohnya yang saya tulis
tulis tadi malam sesuai yang ada di lembaga ini. Yang pertama, murid-murid melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Yang kedua, bersalaman ketika bertemu guru. Enak ya? Yang ketiga, izin ketika masuk dan keluar ruangan. Yang keempat, mencari referensi dengan memanfaatkan wifi yang ada di sekolah. Terus ini masih di pelajaran matematika. Sebelum belajar matematika, di situ ada kegiatan literasi sekitar 10 menit kurang lebih. Terus juga sebagian murid antusias mengikuti bimbingan belajar di sore hari. Mungkin dari Bapak Ibu Guru, kira-kira ada contoh lain yang menunjukkan sikap dan perilaku murid yang sesuai dengan visi lembaga? Sudah ada di sini semua ya? Ya. Baik, kita selanjutnya ke sikap dan perilaku orang tua yang mencerminkan visi sekolah. Yang saya rangkum di sini, orang tua atau wali murid mendukung pelaksanaan program Ulumul Fatah Bersolawat yang dilaksanakan setiap minggu sekali. Yang kedua, orang tua menghadiri undangan dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, orang tua menghadiri undangan dalam penerimaan rapot. Yang ketiga, menunjukkan wajah yang berseri-seri melihat hasil belajar anaknya yang tinggi. Terus juga orang tua sanggup membayar sejenis sumbangan-sumbangan demi kemajuan anak didiknya. Dari contoh ini, kira-kira untuk yang pertama ini sudah jelas ya, visi ke beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Yang kedua juga sama. Yang ketiga ini ke intelektual profesionalnya. Adakah dari kelima ini yang tidak nampak di visi itu? Mana visi Ulumul Fatah mewujudkan lembaga pendidikan handal berwawasan global menuju terbentuknya intelektual profesional, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Kira-kira ada semua ini ya? Terus untuk berseri-seri lah. ya, yang kemarin pas itu ada acara pengambilan rapor itu kan diumumkan rankingnya itu bahwa anaknya mendapatkan ranking pertama itu menunjukkan wajah yang berseri-seri, gembira, ya, ceria, ya, bangga pada anaknya. Terus untuk sikap dan perilaku guru yang menunjukkan visi sekolah, ini ya, saya perhatikan ini salah satu contohnya, guru masuk ke kelas tepat waktu. Yang kedua, ramah kepada anak didik, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, menghadiri acara kolom Ulumul Fatah Bersolawat. Guru bersedia memberikan bimbingan khusus pada murid untuk mengikuti olimpiade. Dan yang keenam, menunjukkan sikap 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketujuh, memanfaatkan wifi sekolah untuk memperluas wawasan mereka. Kira-kira masih ada yang belum ada di sini contohnya? Ada? Kayaknya harus ditambah ya, jadi 8. Sudah 8 juga. Udah. Artinya 8. Ya. Guru itu kurang memperhatikan guru yang di baik di ruangan kelas ataupun di ruangan. Ya. Nah ini betul. Iya. Berarti masuk di visi beriman ya, sebagai
bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya. Kita lanjut ke prakasa perubahan. Situ visi sudah selesai. Sekarang kita ke prakasa perubahan. Prakasa perubahan ini dapat diartikan sebagai bagaimana visi itu dicapai untuk mewujudkan visi. Ini pengertian dari prakasa perubahan. Untuk prakasa perubahan kita berpikirnya itu yang positif. Kalau yang negatif seperti yang ada di depan ini, malah nanti mencari hal-hal yang salah, pasti ada sesuatu yang salah, mencari kelemahan dan pengalaman emosinya itu tidak menyenangkan. Sementara kalau berpikir aset atau kekuatan, ini yang didampak pada diri kita itu akan bahagia dan juga akan percaya diri karena kita melihatnya ini kemampuan yang ada pada diri kita. Seperti di gambar ini, appreciative inquiry, berpikir defisit itu berpikir yang negatif, jadi kekurangannya yang dilihat, tapi kalau berpikir aset itu kelebihannya yang dilihat. Mana appreciative inquiry ini dapat diartikan sebagai suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal yang positif dalam diri orang-orang, dalam diri lembaga ini apa? Ini gambar tentang burung terbang ya, yang seakan-akan jatuh. Ini menunjukkan bahwa perubahan itu dirasakan seperti jatuh, namun nanti akan terbang tinggi seperti itu. Jadi jangan kita takut untuk melakukan perubahan. Kita harus yakin dengan kekuatan kita yang ada pada saat ini. Perubahan menurut Ki Hajar Dewantara di sini ada 3 prinsip trikon. Yang pertama adalah kontinu, konvergen, dan konsentris. Mana kontinu di sini adalah berkesinambungan, jarak tinggi, masa depan, dan terus bergerak. Konvergen maksudnya adalah universal, kesamaan, dan menemukan titik temu. Konsentris ini tidak lepas dari kultur atau budaya lokal buat itu sendiri. Menurut Bapak Menteri Makarim, beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang kita inginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Untuk membuat sebuah prakarsa perubahan, kita harus mengetahui terlebih dahulu mental. Prakarsa perubahan ini disingkat dengan ATAP. ATAP di sini adalah awal atau aset, di mana aset ini diartikan sebagai potensi yang ada, baik potensi sekolah, murid, komunitas yang terdefinisiasi dapat membantu peningkatan kualitas pembelajaran murid. Yang selanjutnya tantangan. Tantangan apa? Untuk menuju visi tersebut, kita tulis di sini. Tantangan itu keresahannya apa? Tulis dulu. Terus ada aksi. Aksinya kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan. Terus yang terakhir itu pembelajaran. Kita ke contoh untuk visi saya terlebih dahulu ya. Visi saya di sini mewujudkan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
dan berakhlakul karimah, kreatif, mandiri, dan berani menciptakan keselamatan dan kebahagiaan serta unggul dalam kompetensi. Nah, untuk mewujudkan visi yang ada di sini, saya membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu seperti apa? Kan saya guru mata pelajaran matematika. Saya menulis terlebih dahulu tantangannya apa, masalahnya apa. Nah, kalau masalah saya di sini, motivasi murid itu tidak bersemangat dalam belajar matematika. Jadi ditulis di sini, memberikan motivasi murid-murid supaya bersemangat belajar matematika dan mencapai nilai di atas KKN. Jadi ini tantangannya. Terus setelah itu saya berpikir apa kemampuan murid-murid, terus kemampuan sekolah atau aset sekolah yang dimiliki. Di sini memiliki yang namanya media HPR. Saya pancing di sini untuk menarik perhatian siswa, menggunakan wifi internet sehingga anak itu termotivasi. Terus aksi saya itu membuat anak untuk belajar yang menyenangkan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Karena model pembelajaran ini yang sangat cocok kiranya untuk mata pelajaran matematika. Terus pembelajarannya, anak paham bahwa mereka perlu motivasi untuk semangat belajar. Terus yang kedua, menjunjung tinggi kreativitas dengan belajar yang menyenangkan. Nah, setelah membuat yang namanya atap ini, baru saya simpulkan menjadi prakarsa perubahan. Dan tentunya harus disesuaikan dengan pikiran-pikiran yang ada di profil pelajar Pancasilanya. Di sini prakarsa perubahan yang dapat mewujudkan elemen-elemen pada definisi profil pelajar Pancasila. Ada pertama beriman, bertakwa. Terus ini prakarsa perubahannya. Menerapkan model discovery learning untuk menciptakan belajar yang menyenangkan. Nah, ini adalah salah satu prakarsa perubahan untuk mencapai visi yang saya impikan. Nah, kalau misalkan nanti ini sudah selesai ya, ada lagi permasalahan, buat lagi seperti ini dan seterusnya. Bisa nanti lebih dari satu prakarsa perubahan itu. Prakarsa perubahan itu bukanlah slogan, bukan pula judul kegiatan. Prakarsa perubahan ditulis dalam bentuk kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dengan begitu diharapkan dapat menstimulasi bayangan akan inisiatif, tindakan, kegiatan yang harus dijalankan demi mewujudkannya. Nah, selanjutnya setelah prakarsa perubahan itu diperoleh, maka kita menggunakan yang namanya Bagja. Bagja ini adalah membantu kita untuk mengelola secara positif apapun yang diperlukan demi mewujudkan prakarsa perubahan. Bagja di sini B itu adalah buat pertanyaan utama, A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, C jabarkan rencana, dan yang tiga, yang selanjutnya atur eksekusi. Membuat rencana Bagja, terus menyusun pertanyaan-pertanyaan sampai akhirnya mencapai sebuah visi tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih ya kepada Bu Aisyah yang telah panjang lebar yang memandu diskusi visi dan prakarsa perubahan sesuai dengan visi sekolah. Nah, visi sekolah itu memang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan menjadi target ya yang dimiliki oleh siswa setelah siswa itu selesai belajar di sekolah ini.
Jadi apa namanya, di 8 SMP itu kan ada standar kompetensi lulusan. Nah, salah satunya adalah siswa itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Anak-anakku sudah tahu apa saja profil pelajar Pancasila? Belum. Kalau dari guru yang lain selain Bu Aisyah, Bu, apa saja profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh siswa? Oh, belum merdeka deh. Tidak apa-apa. Makanya tadi saya lihat ada ranking. Nah, nanti di kurikulum merdeka sudah tidak ada ranking, Bapak Ibu. Sebetulnya di kurikulum 2013 juga sudah tidak ada ranking. Karena di kurikulum 2013 juga sudah menghargai siswa itu sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Karena bisa jadi dia lemah di matematika, dia unggul di bahasa. Dia lemah di bahasa, mungkin dia yang unggul di olahraga misalnya. Jadi mesti ada kelebihan yang dimiliki oleh siswa itu. Jadi makanya siswa itu dinilai sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Ya, jadi tidak boleh menjudge seseorang itu ini bodoh, tidak seperti itu. Memang anak itu punya minat, bakat, karakter, kecenderungan dan bakat masing-masing seperti itu. Dari yang disampaikan oleh Bu Aisyah tadi, saya belum hafal visinya, Bu. Coba dibuka dulu visinya, Bu. Visi sekolah sini maksudnya. Ya. Perlu diketahui Bapak Ibu, Ibu Aisyah ini sebagai calon guru penggerak, dia diminta untuk membuat visi sebagai pendidik. Nah, visi sebagai pendidiknya Bu Aisyah sendiri menurut pandangan Ibu Aisyah. Nanti itu siswanya akan dibawa kemana? Nah, dari situ nanti apakah sesuai dengan visi sekolah? Apakah sesuai dengan profil? Maka visi harus dirubah. Jadi visi itu tidak berhenti di situ, satu kali dibuat seumur hidup dipakai, tidak. Ya, tapi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah itu, tuntutan zaman juga. Ya, seperti itu. Nah, di sini visinya mewujudkan lembaga pendidikan yang handal, berwawasan global menuju terbentuknya intelektual profesional, beriman, bertakwa kepada Tuhan. Ya, berjamaah itu ngaji, nah kemudian belajar les matematika. Besok pagi, habis bangun subuh, habis ngaji, belajar lagi persiapan PR-PR yang mau dikerjakan hari itu. Jadi hidup ini selalu punya tujuan, punya target, jangan dibuang. Jangan ikuti teman-teman kalian yang salah jalan, yang selalu sibuk dengan TikTok, sibuk dengan YouTube dan seterusnya yang tidak mendidik. Kalau sibuknya dengan mendidik, ya ini alat ini HP ini seperti pisau. Kalau pisau itu dipegang oleh koki yang hebat, dia akan digunakan memasak menjadi masakan yang luar biasa. Tapi kalau dipegang oleh penjahat, maka dia berbahaya bagi orang lain. Sama HP ini juga demikian. Kalau kamu bisa menggunakannya dengan baik, maka dia sangat bermanfaat. Tapi kalau disalahgunakan, maka akan menghancurkan. Bisa dipahami? Iya. Ayo dukung ya, Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang punya visi tadi. Jadi kalian harus tahu kalau ditanya visi sekolahnya apa, sayang, langsung menyampaikan. Ya, jadi orang itu bisa punya gambaran. Kalian adalah duta sekolah, ya, yang membawa nama harum sekolah. Jadi ayo bersemangat. Apalagi itu nilainya ibadah. Karena di sini bernuansa Islam ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nilainya jihad fisabilillah. Insya Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi siapapun yang membela agamanya seperti itu. Itu motivasi Bapak Ibu ya. Jadi ayo jangan berkecil hati. Rezeki itu dari manapun datangnya, tidak hanya dari gaji. Iya, kalau kita punya istri dari suami nanti misalnya kalau kita nggak cukup. Kalau yang dari suami dari istrinya mungkin ada bantuan. Jadi jangan khawatir bahwa di swasta kemudian gaji kecil dan seterusnya. Insya Allah kalau kita niatnya baik, Allah akan bantu. Ada keberkahan di situ. Hidupnya tenang, anaknya itu nurut-nurut misalnya, mudah dikendalikan dan seterusnya. Itu hal yang mahal yang tidak dimiliki oleh keluarga lain yang tidak barokah. Ya itu Bapak Ibu ya, jadi perlu kita dukung. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu
ISA ini masih 5 bulan lagi, ya sekitar bulan Juni akhir atau awal Juli baru selesai pendidikannya di guru penggerak ya. Ayo dukung, bantu Bapak Ibu apa yang menjadi program guru penggerak bisa diimbaskan kepada yang lain, biar yang lain juga merasakan gitu, manfaatnya. Karena beliau sekarang sebagai model ya. Model sekolah begitu seperti itu ya Bapak ya. Jadi bisa ditiru oleh yang lain. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik apa yang kita rencanakan pada hari ini. Berikutnya nanti saya ada kegiatan wawancara dengan Ibu Aisyah ya terkait dengan materi yang telah diterimanya dari modul 11 sampai 14 kemarin. Saya sebagai pengajar praktek mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya, dukungannya, semangatnya ya kepada semuanya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Anggal yang baik, bukan yang buruk. Seperti itu ya. Pesannya inovasi tiada henti, tergerak, bergerak, menggerakkan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.